Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, Naya Titania dari kelas manajemen B sore dengan NPM 235111047. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang bab 6, yaitu aspek lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis. Apa saja sih? Yuk kita bahas. Secara umum, lingkungan organisasi dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal ini terdiri dari lingkungan umum dan industri. Nah, apa saja sih apa itu lingkungan umum? Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini mengacu kepada sifat, cara, dan arah dari perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Nah, yang kedua itu ada faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan menyangkut keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan di mana perusahaan itu sedang beroperasi. Yang ketiga yaitu faktor politik dan hukum. Nah, faktor politik dan hukum ini mendefinisikan permenter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Nah, beberapa tindakan politik dan hukum juga didasari untuk memberi manfaat dan melindungi perusahaan. Yang keempat yaitu faktor teknologi. Nah, faktor teknologi dalam lingkungan umum ini untuk merefleksikan kesempatan dan ancaman bagi perusahaan dalam kemajuan teknologi secara dramatis telah mengubah produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, dan juga proses persaingan. Dan yang terakhir yaitu faktor demografi. Nah, faktor demografi ini adalah ukuran populasi, percampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Perusahaan harus menganalisis perubahan faktor ini dalam konteks yang global, bukan hanya secara domestik. Yang B, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah tingkat dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Nah, terdapat 5 kekuatan pesaing, yaitu masuknya pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan konversional di antara para pesaing yang ada. Nah, merefleksikan kenyataan bahwa pesaing dalam suatu industri itu tidak hanya sebatas pada pemain konversional yang ada. Nah, pelanggan, pemasok, produk pengganti, serta pendatang baru potensialnya semuanya merupakan pesaing. Jadi bagi perusahaan dalam industri. Nah, pesaing dalam arti yang lebih luas ini dapat disebut dengan ekstensi rivalry, sebuah pengertian persaingan yang diperluas. Nah, kelima kekuatan ini, persaingan ini di atas ini secara bersama-sama menentukan identitas persaing dalam kemampuan laba dalam industri, dan kekuatan yang paling besar akan sangat menentukan serta menjadi sesuatu yang sangat penting dari sudut pandang perumusan strategi. Ancaman masuknya pendatangan baru. Nah, pendatang baru ini dalam industri biasanya dapat mengancam pesaing yang ada, karena pendatang baru seringkali membawa kapasitas yang baru, keinginan untuk merebut mangsa pasar, serta seringkali pula memiliki sumber daya yang besar. Nah, beberapa hambatan untuk memasuki industri itu yang pertama yaitu skala ekonomi atau economies of scale. Skala ekonomi ini adalah bertambahnya jumlah barang yang diproduksi dalam suatu periode sehingga mengakibatkan biaya produksi per unit ini bisa menjadi turun. Nah, yang kedua ada diferensiasi produk atau produk difference. Diferensiasi produk ini artinya perusahaan tertentu mempunyai identifikasi merek dan loyalitas pelanggan yang disebabkan oleh periklanan, pelayanan pelanggaran, perbedaan produk di masa lampau, atau sekedar merupakan perusahaan pertama yang memiliki industri. Nah, yang ketiga itu ada persyaratan modal atau capital recruitment. Nah, modal yang besar menjadi salah satu hambatan yang masuk, khususnya apabila modal yang diperlukan untuk pengeluaran tidak dapat kita terima kembali. Nah, yang keempat itu ada biaya peralihan pemasok atau switch costing. Biaya peralihan pemasok ini yaitu biaya yang harus dikeluarkan pembeli bila mana berpindah dari
produk pemasok tertentu ke produk pemasok lainnya. Yang kelima yaitu akses ke saluran distribusi. Bila mana saluran distribusi untuk produk tersebut telah ditangani oleh perusahaan yang sudah mapan. Nah, perusahaan baru harus membujuk saluran tersebut agar menerima produk melalui cara-cara penggunaan harga, kerjasama periklanan, dan sebagaimana yang tentu saja berimplikasi terhadap turunnya laba. Hal ini termasuk juga hambatan. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah dapat membatasi atau bahkan menutup masuknya industri dengan melakukan pengendalian dan pengawasan. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.